Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, para pendengar setia kisah misteri di channel Shaifless Mystery, serta para pembaca sekalian yang setia mengikuti setiap kisah di shaifless.com. Kembali lagi bersama saya, sang penuntun jejak-jejak kabur di tengah kabut yang menyelimuti dunia kita. Pada malam yang sunyi ini, izinkan saya membawa Anda menyusuri jejak-jejak yang tertimbun debu dan dilupakan waktu. Kita akan mendengar desiran angin yang bukan sekedar angin, melainkan bisikan-bisikan dari masa lalu yang menolak untuk mati. Kita akan merasakan dingin yang bukan berasal dari hawa malam, melainkan dari sentuhan entitas yang merindukan dunia para hidup. Siapkan hati Anda, karena malam ini, kita akan memasuki sebuah kisah yang berasal dari jantung hutan Kalimantan, sebuah kisah tentang ambisi, persahabatan, dan pintu gerbang yang seharusnya tidak pernah dibuka. Mari kita mulai perjalanan ini ke dalam kegelapan. Hutan Kalimantan bukanlah taman bermain untuk para petualang pemula. Ia adalah paru-paru dunia yang memiliki napasnya sendiri, napas yang kadang terasa harum oleh tanah basah dan kehidupan yang mekar. Namun di lain waktu, beraroma kuburan dan sesuatu yang telah lama mati tetapi enggan pergi. Galih dan Fahri tahu ini, pengetahuan itu mereka dapat dari buku dan dokumenter, tetapi semangat muda yang membara dan obsesi mereka terhadap hal-hal yang tak terjelaskan telah menenggelamkan akal sehat mereka ke dalam palung yang gelap. Ransel mereka dipenuhi dengan perlengkapan bertahan hidup berteknologi tinggi, baterai cadangan yang cukup untuk menyalakan sebuah desa kecil, dan sebuah kamera profesional dengan lensa yang tajam yang mereka harapkan mampu mengabadikan bukti nyata yang akan mengguncang dunia. Peta tua yang mereka bawa bukanlah sekadar kertas lapuk yang rapuh. Ia adalah sebuah fragmen berharga dari jurnal seorang penjelajah Belanda dari tahun 1920-an, seorang bernama Van der Meer, yang hilang tanpa jejak di tengah hutan belantara ini. Coretan tangan yang goyah di pinggir peta itu berbunyi dalam bahasa Belanda, "De Poort Open Beach de Laatste Ademtocht," gerbang terbuka pada napas terakhir. Mereka, dengan sombongnya, menganggapnya sebagai metafora puitis dari seorang penjelajah yang gila. Itu adalah kesalahan pertama mereka dari rangkaian kesalahan fatal yang akan mengubur mereka hidup-hidup. "Kita benar-benar sendirian di sini," gumam Galih. Matanya tak berhenti menyapu tajam kanopi hutan yang begitu lebat hingga membuat siang hari terasa seperti senja abadi yang muram. Suara kicauan burung dan desiran monyet yang biasanya menjadi latar belakang hutan, tiba-tiba lenyap 10 menit yang lalu. Mereka menyisakan keheningan yang lebih berat, lebih menekan, dan jauh lebih menakutkan daripada suara apapun yang pernah mereka dengar. Keheningan itu terasa seperti sesuatu yang bernapas, menunggu. "Dan itu yang kita cari, bukan?" balas Fahri, mencoba menutupi getar yang tak bisa disembunyikan di suaranya dengan semangat yang dibuat-buat. "Tempat yang terlupakan oleh waktu. Bukti nyata bahwa ada lebih banyak hal di dunia ini selain yang bisa kita lihat dan ukur." Matanya berkilauan, namun di balik kilau itu, ada bayangan ketakutan yang mulai bersemi. Mereka menembus semak belukar yang semakin lebat dan liar. Kaki mereka terperosok ke dalam lumpur dan tanah yang lembab, seolah-olah bumi itu sendiri berusaha menelan mereka. Udara semakin pengap dan berat, terasa penuh dengan spora yang tak kasat mata, seolah-olah hutan enggan membiarkan mereka bernapas dengan bebas. Kemudian, seperti sebuah ilusi yang perlahan mengkristal dari kabut tipis, bayangan-bayangan bangunan mulai muncul di antara pepohonan raksasa. Bukan sekadar pondok-pondok buruk rupa, tetapi struktur kayu ulin yang pernah kokoh dan megah, kini lapuk dimakan usia, dililiti oleh akar-akar beringin seperti ular-ular raksasa yang perlahan mencekik bangunan-bangunan itu. Jendela-jendela yang pecah menatap kosong keluar seperti soket mata yang buta, mengawasi kedatangan mereka dengan kehampaan. Di tengah desa yang mati itu, berdiri sebuah pohon beringin raksasa yang usianya mungkin lebih tua dari peradaban itu sendiri. Batangnya, yang selebar 5 pelukan orang dewasa, dipenuhi dengan ukiran aneh. Bukan ukiran dekoratif yang indah, tetapi simbol-simbol geometris yang rumit,
spiral yang memusingkan, dan glif-glif yang membuat mata sakit jika dipandang terlalu lama, seolah-olah mereka bergerak dan berubah di sudut pandang. Lingkaran konsentris dengan sebuah titik di tengahnya terukir di beberapa tempat, terasa seperti mata-mata tak terlihat yang mengawasi setiap gerak mereka. "Ini dia," bisik Fahri, suaranya penuh kemenangan saat ia mengangkat kameranya. Klik, suara shutter kamera yang tajam terdengar sangat keras, melanggar kesunyian sakral seperti sebuah ledakan kecil. Saat ia menatap layar preview gambar di kameranya, darahnya membeku di pembuluh. Di balik galih, di salah satu jendela rumah yang paling gelap, ada sebuah wajah pucat yang samar-samar, wajah tanpa ekspresi yang menghilang secepat kilat saat ia melihatnya. Galih, yang sedang asik memeriksa simbol aneh di pohon, tidak menyadarinya. Galih, simbol-simbol ini, ada yang basah. Seperti getah pohon, tapi, kata Fahri, suaranya serak. Galih mendekatkan jarinya ke salah satu ukiran spiral, lalu menariknya kembali dengan cepat sambil meringis. Ini hangat dan lengket. Matahari mulai merangkak turun dengan perlahan, melukis langit dengan warna oranye dan ungu yang seharusnya indah. Tetapi di tempat ini, hanya terasa seperti luka terbuka yang menganga di langit. Mereka memutuskan untuk bermalam di rumah yang tampaknya paling utuh, sebuah rumah panjang tradisional dengan beranda yang sudah ambruk sebagian. Di dalamnya, udara berdebu dan berat dengan aroma apek dan sesuatu yang manis busuk, seperti daging yang mulai membusuk, tersembunyi di balik aroma debu. Malam pertama mereka di desa hantu baru saja dimulai. Dan di luar sana, di balik kegelapan yang semakin pekat dan padat, sesuatu yang kuno dan lapar baru saja terbangun oleh suara klik kamera itu. Api unggun kecil yang mereka bangun di tengah ruangan rumah panjang terlihat seperti sebuah titik oren yang rapuh dan putus asa melawan samudra kehitaman malam Kalimantan yang tak berujung. Suara gesekan daun dan lengkingan serangga malam yang biasanya ramai menjadi orkestra hutan, sama sekali tidak ada. Hanya ada desau angin yang berbisik melalui celah-celah papan kayu yang rapuh, terdengar seperti suara seseorang yang sedang menghela napas panjang dan berat tepat di telinga mereka. "Aku rasa kita seharusnya bawa lebih banyak baterai," kata Galih, memeluk lututnya erat-erat, mencoba menghangatkan diri dari dingin yang aneh. Senter mereka yang canggih sudah mulai redup, seolah-olah kegelapan di tempat ini lebih padat, lebih rakus, dan lebih efisien dalam menyedot energi. "Atau lebih banyak orang," jawab Fahri, matanya tak lepas dari jendela depan yang gelap pekat. Ia tidak bisa melupakan wajah pucat di foto itu. Ia telah memeriksa ulang berkali-kali, berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya bayangan, permainan cahaya dan lensa. Tapi nalurinya yang primitif berteriak lain, berteriak bahwa mereka sedang diawasi. Tiba-tiba, hawa dingin yang menusuk tulang menerpa mereka, padahal api unggun masih menyala dengan nyala-nyala kecil. Napas mereka mengembun di udara di depan wajah. Dari kejauhan, di antara barisan rumah-rumah gelap yang berdiri seperti kuburan, terdengar sesuatu. Tam, tam, tam. Seperti langkah kaki yang sangat berat yang diseret di atas tanah. Tapi ritmenya lebih lambat, tidak berirama, kadang berhenti sangat lama, lalu berjalan lagi, seakan-akan si pembuat suara sedang mengendus-endus jejak mereka. "Galih," bisik Fahri, suaranya serak dan kering. "Kau dengar itu?" Galih hanya mengangguk tanpa kata, wajahnya pucat pasi di bawah cahaya api yang berkedip-kedip. Tangannya dengan refleks meraih golok pendamping yang tergantung di pinggangnya, pegangan kayunya terasa dingin dan lembab. "Tam, SCRAPE, tam." Suara itu semakin dekat, sekarang terdengar jelas seperti berasal dari tepat di luar beranda mereka, tepat di depan pintu. Mereka saling menatap dengan mata melotot, lalu dengan gerakan terkoordinasi oleh ketakutan, mereka mematikan api unggun dengan cepat, menyelam ke dalam kegelapan total yang pekat. Fahri meraba-raba kamera night vision-nya dengan tangan gemetar. Saat ia mengaktifkannya dan mengarahkan lensa ke arah jendela depan yang retak, layar hijau monokrom memperlihatkan pemandangan yang membuat jantungnya nyaris berhenti berdetak.
Sebentuk sosok yang sangat tinggi, mungkin mencapai 2,5 meter, berdiri di tengah jalan desa yang berdebu. Tubuhnya terlalu kurus, terlalu panjang, dengan proporsi yang tidak manusiawi. Kepalanya tertunduk rendah, menutupi wajahnya. Ia tidak bergerak, seperti patung yang tiba-tiba muncul di sana. Lalu, dengan gerakan patah-patah yang tidak wajar seperti boneka kayu yang ditarik benang, kepalanya berputar perlahan 180 derajat, dan 2 titik hitam pekat, bukan mata, tapi lubang kosong yang menganga, tertuju langsung ke arah kamera, seolah-olah bisa melihat mereka melalui dinding kayu yang rapuh. Sosok itu mengangkat satu tangannya yang panjang dan jari-jari yang terlalu banyak. Fahri menghitung cepat dengan ngeri, 7 jari menunjuk ke arah rumah mereka. Sebuah gerakan yang penuh tekad dan kebencian. Kita harus masuk lebih dalam. Sekarang, desis Galih, suaranya tertahan oleh rasa takut yang melumpuhkan. Mereka beringsut mundur, menyusuri lorong gelap di dalam rumah. Kayu di bawah kaki mereka berderit nyaring, setiap suara terasa seperti teriakan yang melanggar kesunyian malam. Mereka sampai di dapur belakang yang dipenuhi jelatang. Di sudut, tertutup oleh sebuah keset anyaman yang lapuk dan berjamur, ada sebuah pintu jebakan di lantai. Dengan tangan gemetar, mereka membukanya. Sebuah tangga kayu yang reyot dan lembab menurun ke dalam kegelapan yang lebih pekat lagi, mengeluarkan bau tanah basah yang kuat dan bau besi berkarat yang kental, bau darah tua yang sudah mengering. Dari luar, suara tam, skrape, itu sekarang terdengar tepat di atas beranda. Pintu depan berderit perlahan, seolah-olah sedang dibuka dengan paksa oleh tangan yang tak kasat mata. Tanpa pilihan lain, dengan hati berdebar kencang, mereka turun satu persatu ke dalam ruang bawah tanah yang gelap, dan Galih menutup pintu jebakan di atas mereka dengan gerakan tiba-tiba. Dan mereka terjebak dalam kegelapan yang murni. Senter mereka, yang sudah redup, akhirnya mati sama sekali saat kaki mereka yang gemetar menyentuh lantai tanah yang lembab di ruang bawah tanah. Untuk beberapa saat yang terasa seperti keabadian, hanya ada kegelapan yang sempurna dan suara napas mereka yang tersengal-sengal di ruang tertutup itu. Baterai, semuanya mati, gumam Fahri, mencoba menekan tombol senter dengan sia-sia, harapannya pupus. Aku punya lilin darurat, kata Galih, suaranya bergetar. Terdengar suara gesekan korek api beberapa kali, dan akhirnya, seberkas cahaya kecil yang hangat dan bergetar menerangi sekeliling mereka, mendorong kegelapan perlahan. Pemandangan yang terungkap di bawah cahaya lilin itu membuat mereka tercekat di tempat, darah mengalir dingin di pembuluh mereka. Mereka tidak berada di ruang penyimpanan biasa. Mereka berada di sebuah ruang ritual, sebuah kuil bawah tanah yang mengerikan. Dinding tanah yang lembab dipenuhi dengan ukiran simbol yang sama persis dengan yang ada di pohon beringin, lingkaran, spiral, garis-garis yang berpotongan membentuk pola tak dikenal. Di tengah ruangan, berdiri sebuah altar batu yang datar dan gelap oleh noda-noda yang mengkilap dan menghitam. Noda yang mereka tahu, tanpa perlu dikatakan, adalah darah yang telah mengering berlapis-lapis selama puluhan, bahkan mungkin ratusan tahun. Dan di sekeliling altar, berserakan di lantai tanah, tulang belulang. Bukan kerangka utuh yang tersusun rapi, tetapi tulang-tulang yang tercecer secara acak, seolah-olah tubuh-tubuh itu dikupas dan dibantai secara brutal. Tengkorak dengan lubang mata kosong menatap ke langit-langit rendah yang dipenuhi akar-akar yang menjuntai. Jari-jari tangan berserakan seperti ranting-ranting kering yang patah. Tuhan, terkesiap Galih. Suaranya hampir tidak terdengar. Lilin di tangannya bergoyang, menari-narikan bayangan mengerikan yang bergerak-gerak liar di dinding-dinding. Fahri, dengan jantung berdebar kencang seperti palu godam, mendekati altar dengan hati-hati. Di atasnya, tergeletak sebuah buku kecil yang terbuat dari kulit, bukan kulit hewan yang ia kenal. Teksturnya terlalu halus, terlalu familiar. Buku harian Van der Meer. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Tulisan tangan berbahasa Belanda yang raput dan sulit dibaca. Ia bisa membaca beberapa kalimat. Desa ini bukan tempat tinggal, tapi penjara.
Mereka bukan suku, tapi penjaga. Menjaga gerbang. Pohon itu adalah kuncinya. Simbol adalah segelnya. Tapi segel itu membutuhkan pelumas. Darah. Napas terakhir. Yang terakhir harus dipersembahkan agar yang pertama bisa bebas. Tiba-tiba, pintu jebakan di atas kepala mereka tertutup dengan keras sekali. Suaranya seperti dentuman petir di ruang tertutup yang kecil. Mereka berdua menjerit kaget. Lilin di tangan Galih nyaris padam karena kagetnya. Lalu, kabut mulai merayap keluar dari celah-celah dinding tanah. Bukan kabut biasa, tetapi kabut keabu-abuan yang tebal, dingin, dan bergerak dengan kemauannya sendiri. Ia membentuk pusaran lembut di atas altar, berputar-putar dengan perlahan. Dan dari dalam kabut itu, terdengar erangan. Bukan erangan sakit fisik, tetapi erangan kelaparan yang abadi, kemarahan yang membeku, dan kesedihan yang tak terhingga. Erangan itu bergema di dalam kepala mereka, bukan di telinga mereka, menembus langsung ke dalam kesadaran mereka. Kami, lapar, kami, terjebak, bebaskan, kami. Bayangan-bayangan mulai terbentuk di dalam kabut yang menebal. Wajah-wajah yang menyeringai penuh kebencian, tangan-tangan mencakar yang mencoba meraih mereka. Mereka adalah roh-roh dari tulang belulang yang berserakan di lantai. Korban-korban ritual yang telah lama meninggal. Lalu, sesuatu yang lebih besar, lebih padat, dan lebih mengerikan mulai menyembul dari kegelapan di sudut ruangan yang paling gelap. Sosok tinggi dengan mata kosong dan mulut bergigi hitam yang mereka lihat di kamera night vision. Ia melangkah mendekat, kakinya tidak menyentuh tanah, melayang beberapa inci di atas lantai. Suara bisikan mendesis langsung di dalam benak Fahri, dingin dan licin seperti cacing yang merayap di otak. 1. Untuk keluar. Yang terakhir, harus dipersembahkan. Ia menatap Galih dengan mata kosongnya, lalu menatap Fahri. Pilihan yang mengerikan telah diberikan, dan waktu mereka semakin sedikit. Panik yang membekukan darah di pembuluh mereka perlahan mencair, digantikan oleh insting bertahan hidup yang tajam dan tiba-tiba. Fahri meremas buku harian Van der Meer di tangannya, matanya melirik cepat ke halaman-halaman yang terbuka di bawah cahaya lilin yang goyah. Galih, Lilin, arahkan ke sini, teriaknya, suaranya pecah oleh kepanikan. Galih, dengan tangan gemetar hebat, mengarahkan lilinnya ke arah buku itu. Dalam cahaya yang menari-nari, Fahri memindai tulisan yang hampir pudar dan sulit dibaca. Ada sebuah diagram, simbol pohon di tengah, dengan garis-garis menghubungkannya ke beberapa titik di desa. Salah satu titik ada di ruangan ini. Di bawah diagram, ada tulisan tangan yang terburu-buru, Het blauw op het teken plates het zegel onder, darah pada tanda menempatkan segel di bawah. Tanda apa? Gumam Fahri frustasi, matanya menelusuri seluruh ruangan dengan cepat. Lalu ia melihatnya, di lantai, tepat di tengah-tengah ruangan antara altar dan tangga, terukir sebuah simbol lingkaran dengan sebuah titik di tengahnya, sama persis dengan yang paling menonjol di batang pohon beringin. Simbol itu hampir tertutup sempurna oleh debu dan tanah. Sosok tinggi itu semakin dekat, bayangannya menjulang di atas mereka. Kabut roh-roh yang menderu semakin tebal, suhu ruangan turun drastis hingga napas mereka membeku. Galih sudah berdiri dengan goloknya diangkat. Meskipun di lubuk hatinya ia tahu senjata itu tak akan berguna melawan entitas supernatural seperti ini. Pilih, atau kami ambil, keduanya, bisik suara itu lagi. Kali ini terdengar seperti banyak suara yang berpadu menjadi satu, serak dan penuh kebencian. Galih, apa yang kita lakukan? Teriak Fahri, suaranya putus asa. Fahri melihat ke arah Galih. Di lengan temannya itu, terdapat luka goresan dari duri rotan saat mereka berjalan menyusuri hutan tadi siang. Darah segar masih menetes perlahan dari lukanya. Yang terakhir harus dipersembahkan. Kalimat itu berputar-putar di kepalanya seperti sebuah nyanyian mengerikan. Bukan berarti salah satu dari mereka harus mati, bukan? Atau ada cara lain? Sebuah celah? Ia teringat kalimat lain di buku Van der Meer, pelumas. Darah. Napas terakhir.
Darah sebagai pelumas untuk segel. Bukan korban jiwa, tetapi pengorbanan darah untuk memperkuat segel yang melemah. Sebuah tebakan yang gila, tapi satu-satunya harapan mereka. Darah, Galih, kita butuh darah di simbol itu, seru Fahri, sambil menyodorkan pisau lipatnya kepada temannya. Tanpa berpikir panjang, Galih menyayat telapak tangannya sendiri dengan pisau itu. Dengan menahan sakit yang hebat, ia berjalan mendekati simbol di lantai, menghindari tangan-tangan kabut yang mencoba meraih dan mencekiknya. Ia mengepalkan tangan yang terluka, membiarkan tetesan darah segar jatuh ke tengah lingkaran yang terukir di lantai tanah. Drip, drip, drip. Tidak terjadi apa-apa, keheningan mengerikan tetap menyelimuti mereka. Sosok tinggi itu tertawa. Suaranya seperti kertas sobek yang kering dan tajam di telinga mereka. Bukan, itu caranya. Lalu, dengan gerakan cepat yang tak terlihat oleh mata, sebuah bayangan kabut menyembur dari pusaran dan mengenai luka di tangan Galih. Galih menjerit kesakitan, bukan karena sayatan pisau, tetapi karena rasa dingin yang membakar hingga ke tulang, sebuah rasa sakit yang tidak dari dunia ini. Ia terjatuh, menggenggam erat lengannya yang terasa lumpuh. Darah mengucur lebih deras dari lukanya, mengalir di lantai tanah dan mulai merembes masuk ke dalam garis-garis ukiran simbol. Saat darah segar menyentuh garis lingkaran terluar, sesuatu yang tak terduga terjadi. Simbol itu berpendar dengan cahaya merah redup yang menakutkan. Getaran halus terasa di bawah kaki mereka. Roh-roh dalam kabut mendengus, terdengar marah dan kecewa. Sosok tinggi itu berteriak, suara melengking tinggi yang memecahkan gendang telinga. Bukan, itu memperkuat. Fahri tersadar, darah Galih yang diberikan bukan sebagai korban sukarela kepada entitas itu, tetapi sebagai penguatan untuk segel yang ada, justru memperkuat penjara roh-roh itu. Itu bukan yang diinginkan oleh sang penjaga gerbang ini. Ia ingin segel itu dilemahkan, bukan diperkuat. Lagi, Galih, butuh lebih banyak, teriak Fahri, berlutut di samping simbol dan mulai menggores telapak tangannya sendiri dengan pisau lipat. Rasa sakitnya tajam dan menusuk, tetapi ia mengepalkan tangan erat-erat, memeras darahnya untuk bercampur dengan darah Galih di atas tanah. Cahaya merah dari simbol semakin terang, mulai memancar ke atas seperti sebuah tiang. Kabut roh-roh mulai tersedot ke arah simbol, seperti air yang mengalir ke lubang pembuangan. Mereka menjerit, memprotes, tangan-tangan mereka meraih udara kosong sebelum akhirnya terserap masuk ke dalam cahaya dan menghilang satu persatu. Sosok tinggi itu mengamuk, ia menerjang ke arah mereka dengan kecepatan yang mengejutkan, tetapi cahaya dari simbol membentuk semacam dinding tak kasat mata yang menghalanginya. Wajahnya yang seperti mayat berkerut dalam kemarahan dan frustasi yang murni. Kau hanya menunda, raungnya di dalam benak mereka. Gerbang akan terbuka. Yang terakhir akan dipersembahkan. Lalu, dengan sebuah ledakan energi dingin yang mendorong mereka berdua hingga terpelanting ke dinding tanah yang keras, sosok itu menghilang. Cahaya merah dari simbol meredup perlahan, lalu padam sama sekali, menyisakan kegelapan. Kegelapan dan keheningan kembali menyelimuti ruangan. Hanya suara napas mereka yang tersengal-sengal dan bau besi darah yang segar yang memenuhi udara. Pintu jebakan di atas mereka terbuka dengan sendirinya, menunjukkan langit malam yang bertabur bintang, seolah-olah tidak ada apa-apa yang terjadi. Mereka selamat untuk sementara waktu. Dengan sisa tenaga yang tersisa, Galih dan Fahri merangkak naik tangga kayu yang reyot dan berjamur, kembali ke ruang dapur rumah tua yang berantakan. Dingin malam yang menusuk masih terasa, tetapi sudah bukan lagi dingin supernatural yang mengerikan sebelumnya. Ini adalah dingin alamiah hutan malam yang basah. Kita harus pergi dari sini. Sekarang juga, desis Galih, dengan tergesa-gesa membalut lukanya yang dalam dengan sepotong kain dari ranselnya. Wajahnya pucat dan berkeringat dingin. Fahri mengangguk setuju, tetapi matanya tertuju pada buku harian kulit Van der Meer yang masih ia genggam erat. Ia merasa ada yang sangat salah.
Pelarian mereka terasa terlalu mudah. Pintu terbuka sendiri. Entitas itu marah, tetapi seolah-olah membiarkan mereka pergi dengan sengaja. Ini belum berakhir, Galih, gumam Fahri, menyimpan buku itu dengan hati-hati di dalam ranselnya. Dia bilang kita cuma menunda yang tak terhindarkan. Mereka keluar dari rumah, siap untuk lari secepat mungkin menyusuri jalan desa yang gelap menuju arah mereka datang. Tapi sesuatu telah berubah secara drastis saat mereka berada di bawah tanah. Desanya tidak lagi kosong. Dari dalam rumah-rumah kayu yang gelap dan jendela-jendela yang pecah, berdiri sosok-sosok bayangan. Bukan sosok tinggi tadi, tetapi sosok-sosok manusia biasa atau sisa-sisanya. Mereka transparan, berpendar samar, mengenakan pakaian yang tidak lagi modern, kain sederhana. Ada yang seperti pakaian suku Dayak kuno, ada yang seperti pakaian penjajah Belanda. Mereka semua diam, menatap lurus ke depan, tidak memperhatikan keberadaan Galih dan Fahri. Wajah mereka hampa, kosong, seperti boneka kain yang matanya hanya dijahit. Hantu, penghuni desa asli, bisik Galih, suaranya bergetar ketakutan. Atau korban-korban lain yang terjebak di sini, seperti kita, jawab Fahri dengan suara serak. Ia mengamati mereka dengan seksama. Mereka semua menghadap ke arah yang sama, ke pohon beringin raksasa di tengah desa. Dan pohon itu berubah. Simbol-simbol di batangnya sekarang berpendar dengan cahaya keemasan yang lembut, seperti kunang-kunang yang terperangkap di bawah kulit kayu. Cahaya itu berdenyut pelan, seperti detak jantung besar yang hidup. Tam, tam, tam. Sama persis dengan suara langkah kaki yang mereka dengar sebelumnya. Tetapi kali ini terasa lebih terorganisir, lebih ritmis. Pohon itu hidup, gumam Fahri. Atau lebih tepatnya, segel di pohon itu telah aktif kembali oleh darah mereka. Tapi untuk apa? Untuk menahan sesuatu di dalam? Atau justru membangunkan sesuatu yang lain? Salah satu bayangan penghuni desa, seorang wanita dengan rambut panjang terurai dan mengenakan baju longgar khas suku Dayak, perlahan menoleh ke arah mereka. Matanya yang kosong menemukan Fahri. Bibirnya bergerak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Namun, Fahri bisa mendengar kata-kata itu jelas di dalam kepalanya, seperti bisikan angin sepoi-sepoi. Lari, pergi dari desa ini saat fajar. Sebelum dia yang pertama bangun, dia yang menunggu di balik gerbang. Lalu, bayangan wanita itu menghilang, diikuti oleh bayangan-bayangan lainnya, satu persatu, menyusut masuk ke dalam kegelapan rumah-rumah mereka, seolah-olah mereka tidak pernah ada di sana. Kita tunggu fajar di sini, kata Fahri, memutuskan dengan cepat. Kita tidak bisa jalan dalam gelap sekarang. Hutan ini, isinya bukan cuma binatang buas. Mereka kembali ke rumah yang sama, tidak berani turun ke ruang bawah tanah lagi. Mereka duduk bersandar di dinding, mata terjaga penuh kewaspadaan, menatap jendela yang retak sambil menantikan tanda cahaya pertama. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup mereka. Setiap suara, gesekan daun, jatuhnya buah dari pohon, suara binatang yang tak dikenal membuat mereka melompat ketakutan. Kadang, dari kejauhan, mereka mendengar suara tangisan bayi yang dengan cepat menghilang. Kadang, terasa seperti ada yang berjalan di atap rumah, langkah-langkah yang pelan dan berat. Dan selalu ada perasaan bahwa mereka sedang diawasi. Bukan oleh satu pasang mata, tetapi oleh ratusan mata yang tak terlihat dari dalam kegelapan. Saat fajar akhirnya menyingsing dengan malu-malu, menyiram cahaya keemasan lembut ke desa yang mengerikan itu, suasana berubah total. Suara burung kembali berkicau dengan riang. Serangga mendengung monoton. Desa itu terlihat seperti biasa, tua, lapuk, dan sepi. Tidak ada bayangan, tidak ada cahaya aneh di pohon, tidak ada hawa dingin yang supernatural. Seolah-olah semua teror tadi malam hanyalah sebuah mimpi buruk kolektif yang mereka alami bersama. Tapi luka di tangan mereka masih terasa perih. Buku harian kulit Van der Meer masih ada di ransel Fahri. Dan di lantai debu dekat pintu,
Mereka melihat jejak kaki yang besar dan aneh yang bukan milik mereka, jejak dengan 7 jari. Mereka tidak berlari, mereka berjalan cepat, dengan tenaga terakhir yang tersisa, mengikuti jejak mereka sendiri menuju keluar hutan. Mereka tidak berbicara sepatah kata pun. Pikiran mereka dipenuhi oleh pertanyaan yang sama. Apa yang sebenarnya telah mereka perkuat dengan darah mereka? Dan siapakah dia yang pertama, yang disebutkan oleh hantu wanita itu? Sesuatu yang tidak menyenangkan memberitahu mereka belum benar-benar bebas. Mereka mungkin baru saja menandatangani kontrak darah dengan kegelapan yang akan menagihnya di kemudian hari, dengan bunga yang mengerikan. 6 minggu telah berlalu sejak mereka melarikan diri dari desa hantu. 6 minggu yang terasa seperti 6 tahun di neraka pribadi. Mereka kembali ke kehidupan kota yang sibuk dan bising, mencoba menenggelamkan trauma di bawah lalu lintas yang macet dan hiruk-pikuk kehidupan modern. Tapi kegelapan itu ikut serta bersama mereka, bukan sebagai ingatan, tetapi sebagai parasit yang menempel di jiwa mereka. Fahri tidak bisa lagi tidur dengan lampu mati. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat sosok tinggi itu berdiri di sudut kamarnya, menatapnya dengan lubang mata kosongnya. Ia mulai menghindari cermin. Suatu hari, saat ia mencukur jenggot di kamar mandi, ia melihat bayangannya di cermin. Selama beberapa detik, bayangan itu tidak mengikuti gerakannya. Ia tersenyum, sebuah senyum licik dan penuh kemenangan, lalu mengangkat tangannya yang memiliki 7 jari. Fahri berteriak dan membanting pintu kamar mandi, hatinya berdegup kencang. Ia tidak berani melihat cermin lagi selama berminggu-minggu. Galih, di sisi lain, menjadi semakin terisolasi. Ia memutuskan hubungan dengan pacarnya, mengabaikan panggilan dari orang tuanya, dan menghabiskan waktunya dengan mengunci diri di apartemennya yang gelap. Ia menjadi paranoid, meyakini bahwa setiap orang yang melewatinya di jalan adalah salah satu roh dari desa itu yang menyamar. Ia mulai mendengar bisikan-bisikan di tengah keramaian, bisikan yang memanggil namanya dengan suara serak dan menawarkan jalan keluar. "1, untuk keluar," bisik itu di kepalanya. Mereka bertemu di sebuah warung kopi yang sepi. Wajah mereka sama-sama pucat dan ada lingkaran hitam di bawah mata mereka. Buku harian Van der Meer tergeletak di meja di antara mereka, sebuah objek yang memancarkan energi dingin. "Aku tidak bisa begini terus, Fahri," kata Galih, suaranya pecah. "Aku merasakannya, dia tahu di mana kita. Dia menunggu. Tidak peduli seberapa jauh kita lari." "Aku tahu," jawab Fahri, matanya waspada memandang ke sekeliling warung. "Aku juga merasakannya, tapi lari bukan jawabannya, Galih. Kita harus berjuang." "Berjuang? Dengan apa?" "Dengan golok ini." Galih membanting goloknya ke meja, membuat beberapa pengunjung menoleh. Dia bukan makhluk yang bisa dilawan dengan pisau. Dia adalah sesuatu yang lain. Fahri mengambil buku harian itu, membalik-balik halaman-halaman yang sudah ia pelajari berulang kali. Van der Meer, dia bukan hanya seorang penjelajah. Dia adalah seorang ahli okultisme. Ia pasti meninggalkan cara untuk menghentikan ini semua. Ada bagian akhir yang sulit diterjemahkan. Ini tentang pembalikan. Sebuah ritual untuk memutuskan ikatan yang kita buat dengan darah kita. Mata Galih sedikit bercahaya, secercah harapan yang sangat tipis di lautan ketakutannya yang luas. "Ritual, apa yang harus kita lakukan?" Fahri menunjuk pada sebuah paragraf yang penuh dengan coretan dan simbol aneh. "Ini tidak jelas. Sesuatu tentang mengembalikan napas ke asalnya dan menutup gerbang dari dalam. Tapi ada bagian yang jelas. Kita harus kembali ke desa itu." Harapan di mata Galih langsung padam seketika, digantikan oleh kengerian murni. "Kembali? Apa kamu gila? Tempat itu adalah neraka di bumi. Kita hampir mati di sana." "Tapi jawabannya ada di sana, Galih. Segalanya ada di sana," seru Fahri, frustrasi. "Simbol, pohon, altar itu semua adalah bagian dari sebuah sistem. Untuk memutus ikatan,
Kita harus kembali ke pusat sistem dan mematikannya dari sana. Ini risiko, ya, tapi tinggal di sini dan menunggu juga risiko. Setidaknya dengan kembali, kita punya kesempatan untuk berjuang dan mengakhiri ini. Galih menatap Fahri, lalu menatap buku itu, lalu lagi ke lengan yang penuh dengan bekas luka goresan yang tidak kunjung sembuh. Ia terdiam lama. Pertarungan antara ketakutan dan keputusasaan terlihat jelas di wajahnya. Ia tahu Fahri benar. Menunggu di kota hanya akan membuatnya gila secara perlahan. Setiap bayangan di sudut mata akan menjadi penyiksaan yang tiada henti. Setidaknya di hutan, musuhnya jelas dan nyata. Kapan? Tanya Galih. Suaranya hampir tidak terdengar, seperti desiran angin. Secepatnya, besok. Kita siapkan perlengkapan. Kali ini, kita bukan pergi untuk mencari bukti atau petualangan. Kita pergi untuk bertahan hidup dan memutuskan ikatan ini, kata Fahri, matanya berbinar dengan tekad yang baru. Ia merasa memiliki kendali, sebuah rencana. Itu adalah perasaan yang berbahaya, tapi jauh lebih baik daripada dibekukan oleh ketakutan yang tak berujung. Mereka tidak tahu bahwa rencana mereka, yang lahir dari keputusasaan yang mendalam, sebenarnya adalah undangan yang telah lama dinantikan. Di kegelapan kamarnya yang jauh dari sana, Fahri tidak melihat bayangannya di cermin kamar mandi tersenyum lebar, sebuah senyum kemenangan yang licik dan penuh penghinaan. Buku harian itu tidak hanya memberi mereka harapan palsu, itu juga memberi entitas yang mengintai di balik cermin sebuah jadwal pastian untuk kepulangan mereka. Perjalanan kedua ke hutan Kalimantan terasa sangat berbeda, jauh lebih berat dan menekan. Kali ini, mereka tidak dibawa oleh semangat petualangan muda yang bodoh, melainkan oleh beban berat yang terasa nyata di pundak masing-masing. Hutan itu terasa lebih gelap, lebih padat, dan lebih bermusuhan. Sinar matahari yang berhasil menembus kanopi tampak redup dan sakit, seolah-olah hutan itu sendiri berusaha menelan cahaya. Suara kicau burung yang biasa mereka dengar di awal perjalanan pertama kali, kini tidak ada sama sekali. Hanya ada keheningan yang tebal dan menekan, keheningan yang terasa seperti penantian yang sabar dari predator yang lapar. Hutan ini, tahu kita kembali, gumam Galih, matanya waspada memindai semak belukar yang tampaknya bergerak-gerak dengan sendirinya. Ia membawa goloknya dengan erat, bukan untuk memotong ranting, tetapi sebagai penghibur palsu yang ia tahu tidak akan berguna. Fahri setuju, ia bisa merasakannya di kulitnya. Udara terasa lebih berat, seolah-olah setiap langkah mereka melawan tekanan tak terlihat yang mencoba menjatuhkan mereka. Ia terus-menerus memegang buku harian Van der Meer di dalam ranselnya, merasakan kulitnya yang aneh dan dingin. Buku itu adalah peta mereka, tetapi juga mungkin adalah jebakan yang sudah dipasang sejak lama. Gejala supernatural yang mereka alami di kota kini mengintensif di sini, di dekat sumbernya. Fahri merasakan sentuhan dingin yang tiba-tiba di lehernya, seperti jari-jari mayat yang basah dan lembab. Saat ia menoleh dengan kaget, tidak ada siapa-siapa. Galih berhenti mendadak, menatap ke pohon di sampingnya dengan mata melotot. "Apa?" bisik Fahri, mengikuti pandangan Galih. "Tadi, ada anak kecil di balik pohon itu. Dia menatapku dengan tatapan kosong," kata Galih, suaranya bergetar tidak terkendali. Fahri menatap ke arah yang ditunjuk, hanya melihat batang pohon yang ditutupi lumut tebal. "Tidak ada apa-apa, Galih. Hanya imajinasimu yang bermain-main karena ketakutan." "Tidak, aku yakin. Pakaiannya kotor dan robek. Dia tidak punya kaki. Melayang beberapa inci di atas tanah," bisik Galih, matanya tetap melotot karena ketakutan yang melampaui batas. Fahri menarik lengan Galih dengan kasar. "Ayo terus berjalan, jangan berhenti, jangan beri mereka kesempatan untuk masuk ke dalam kepalamu. Mereka adalah mereka sekarang. Semua bayangan, semua hantu, semua teror di desa itu adalah satu entitas kolektif yang sadar dan menunggu mereka dengan sabar." Akhirnya, mereka mencapai tepi desa hantu.
Pemandangan yang menyambut mereka membuat jantung mereka berhenti sejenak. Desa itu tidak lagi tampak tua dan lapuk. Ia terlihat segar, seolah-olah waktu berjalan terbalik dengan cepat. Rumah-rumah kayu yang sebelumnya rapuh dan hampir roboh terlihat lebih kokoh. Atapnya yang sebelumnya bolong kini utuh. Jendela-jendela yang pecah sekarang utuh. Kaca-kacanya yang bersih memantulkan cahaya sore dengan cara yang aneh dan tidak wajar. Seolah-olah mereka sedang menatap ke dunia lain yang gelap. Dan pohon beringin itu, ia tidak lagi hanya sebuah pohon tua. Simbol-simbol di batangnya berpendar dengan cahaya keemasan yang terang. Denyutnya lebih kuat dan teratur, seperti jantung raksasa yang baru saja dibangkitkan dari tidur panjangnya. Udara di sekitarnya bergetar dengan energi yang membuat rambut mereka berdiri tegak dan kulit kepala mereka terasa kesemutan. Ini tidak benar, kata Fahri, suaranya penuh ketidakpercayaan. Buku ini bilang kita harus mematikannya dari dalam. Tapi ini terlihat lebih hidup dari sebelumnya. Mungkin darah kita justru membuatnya lebih kuat, kata Galih dengan suara datar dan penuh penyesalan. Kita datang ke pesta yang kita sendiri hidupkan dengan darah kita. Mereka berhati-hati menyusuri jalan desa yang terasa asing dan menakutkan. Tidak ada suara sama sekali. Tidak ada bayangan penghuni seperti yang mereka lihat saat fajar dulu. Hanya ada keheningan yang menekan dan bangunan-bangunan yang terlihat hidup secara tidak wajar. Mereka menuju langsung ke pohon beringin di tengah, pusat dari semua kejahatan ini. Buku ini bilang, jantung dari segel terletak di akar yang meminum darah pertama, bacanya Fahri dengan suara pelan. Akar yang meminum darah pertama. Apa artinya? Mereka mulai mengitari pohon raksasa itu, mencari petunjuk di antara akar-akarnya yang menjulur keluar dari tanah seperti ular-ular besar yang sedang tidur. Galih tiba-tiba berhenti di dekat salah satu akar yang sangat tebal dan menjorok ke dalam, membentuk semacam gua kecil di bawah pangkal pohon. Sini, katanya, suaranya bergetar. Ia menunjuk ke bagian dalam akar itu. Di sana, terukir simbol yang sama dengan yang ada di lantai ruang bawah tanah, tetapi lebih besar, lebih rumit, dan berdenyut dengan cahaya keemasan yang redup. Di tengah simbol itu, ada sebuah cekungan kecil, dan di dalamnya, ada sebuah benda. Dengan hati-hati dan penuh rasa takut, Fahri meraihnya. Itu adalah sebuah batu kecil, hitam pekat seperti obsidian, tetapi terasa hangat dan berdenyut saat disentuh. Bentuknya tidak beraturan, seperti sebuah jantung yang telah membatu. Ini adalah jantung segel. Sekarang apa? Tanya Galih. Goloknya sudah terhunus, siaga. Kita hancurkan. Fahri menggeleng. Ia membuka kembali buku harian itu ke halaman ritual. Tidak, tulisannya, untuk memutus ikatan, darah yang memberi kehidupan harus menyentuh jantung yang mengunci kehidupan. Napas terakhir dari yang terikat akan memadamkan denyutnya. Napas terakhir, Galih menatapnya ngeri. Itu artinya, salah satu dari kita harus. Mungkin bukan harfiah, Galih. Mungkin ini metafora. Mungkin kita harus meniupnya. Atau, sesuatu, kata Fahri. Tetapi ia sendiri tidak yakin dengan kata-katanya sendiri. Mereka berdiri di depan gua kecil di bawah akar pohon yang memancarkan energi jahat. Fahri memegang batu jantung itu yang terasa berdenyut di tangannya. Galih memegang goloknya dengan erat, matanya waspada mengelilingi desa yang sunyi. Keheningan desa terasa sangat tekanan, seperti penahan napas sebelum badai. Kita lakukan saja, kata Fahri, mengambil keputusan. Ia mengambil pisau lipatnya, menyerahkannya pada Galih. Lukai tanganku lagi. Dengan tangan gemetar, Galih melakukannya. Darah segar Fahri menetes ke batu hitam itu. Saat tetesan pertama darah menyentuh batu, ia berpendar dengan cahaya merah terang yang menyilaukan. Seluruh pohon bergetar hebat. Simbol-simbol di batangnya menyala terang, memancarkan cahaya keemasan dan merah yang membutakan mata. Sekarang, bagian kedua. Napas terakhir, bisik Fahri. Ia membawa batu yang berdarah itu ke wajahnya. Ia menarik napas dalam-dalam, bersiap untuk meniupnya dengan keras, berharap itu adalah kunci untuk mematikannya selamanya.
Tapi saat ia hendak meniup, sebuah suara yang familiar dan mengerikan terdengar langsung di kepalanya. Bukan bisikan, tapi tawa. Tawa kering dan melengking dari sosok tinggi itu. Bodoh, bodoh, kalian justru membukanya. Fahri membeku, napasnya tercekat di tenggorokan. Galih menatapnya dengan panik. Fahri, apa yang terjadi? Tiba-tiba, Fahri merasakan dorongan yang kuat, sebuah keinginan yang bukan miliknya. Keinginan untuk tidak meniup, tetapi untuk menghirup. Untuk menarik napas dari batu itu. Untuk menarik energi kegelapan ke dalam dirinya. Tidak, geram Fahri, melawan dorongan asing itu dengan sekuat tenaga. Tangannya yang memegang batu itu gemetar hebat. Fahri, seru Galih dengan panik. Dari balik pohon, sosok tinggi itu muncul. Kali ini, ia tidak sendiri. Dari rumah-rumah yang hidup itu, mulai keluar sosok-sosok bayangan. Mereka tidak lagi hampa. Wajah mereka menyeringai penuh kemenangan. Mata mereka bercahaya dengan cahaya merah yang sama. Mereka adalah roh-roh yang terjebak, dan sekarang mereka adalah pasukan yang siap menyambut kedatangan tuan mereka. Sosok tinggi itu mengangkat tangannya yang memiliki 7 jari, menunjuk ke Fahri. Ambil napasnya, jadikan dia gerbang. Dorongan itu menjadi tak tertahankan. Fahri merasa paru-parunya terasa hampa, membutuhkan sesuatu yang hanya bisa diberikan oleh batu di tangannya. Secara refleks, ia membawa batu itu lebih dekat ke mulutnya, siap untuk menghirup kegelapan. Fahri, teriak Galih. Dengan seruan terakhir dari kesadarannya, Galih tidak memukul Fahri. Ia memukul batu itu dengan sekuat tenaga. Goloknya menghantam batu jantung itu dengan keras. Tidak ada suara letusan. Sebaliknya, ada ledakan keheningan yang mutlak, diikuti oleh cahaya putih yang menyilaukan dari batu yang retak itu. Pohon beringin itu menjerit, bukan suara kayu yang patah, tetapi jeritan mental yang melintasi ribuan tahun kesakitan dan penderitaan. Cahaya merah dan keemasan di batangnya berkedip-kedip liar, seolah-olah mengalami arus pendek yang hebat. Tanah bergetar hebat, retakan-retakan besar muncul di tanah, menjalar dari pohon ke seluruh desa. Roh-roh yang menyerang berteriak kesakitan, tubuh mereka meledak menjadi debu cahaya merah. Sosok tinggi itu melengkung ke belakang, wajahnya yang tanpa ekspresi akhirnya menunjukkan emosi, keterkejutan dan kemarahan yang murni. Anda merusaknya, Anda merusak kesempatanku, raungnya di dalam benak mereka dengan suara yang mengguncang jiwa. Ledakan dari batu yang retak itu bukanlah pemusnahan. Itu adalah pelepasan. Dengan memukulnya, Galih tidak mematikan segel. Ia telah merusak mekanisme pengunciannya. Gerbang yang seharusnya dikendalikan, kini rusak dan terbuka lebar tanpa bisa dihentikan lagi. Dari retakan di tanah di bawah pohon itu, mulai merembes kegelapan. Bukan kegelapan biasa, tetapi sebuah kekosongan yang menelan cahaya. Sebuah lubang hitam yang berdenyut dengan energi kuno dan jahat. Bau belerang dan pembusukan abadi memenuhi udara, membuat mereka mual dan sesak napas. Gerbang telah terbuka, dan sesuatu yang sangat lapar mulai bangkit dari dalamnya. Dunia mereka runtuh dalam sekejap mata. Langit di atas desa hantu, yang sebelumnya berwarna jingga senja, berubah menjadi ungu tua dan hitam pekat, seolah-olah dilukis oleh kuas malam yang abadi dan kejam. Angin berhenti bertiup sama sekali, meninggalkan keheningan yang mengerikan. Satu-satunya suara yang ada adalah dengungan rendah dan menakutkan yang berasal dari lubang hitam di bawah pohon beringin, sebuah suara seperti serangga raksasa yang menggerogoti dasar realitas itu sendiri. Sosok tinggi itu berdiri di depan gerbang, tubuhnya bergetar, bukan karena takut, tetapi karena antusiasme yang mengerikan. Ia tidak lagi menatap Galih dan Fahri dengan ancaman, tetapi dengan semacam rasa terima kasih yang memuakkan. Mereka, dengan kebodohan dan keputusasaan mereka, telah melakukan apa yang tidak bisa dilakukannya selama berabad-abad, membuka gerbang sepenuhnya. Yang pertama, akan segera datang. Dan kalian akan menjadi santapan pertamanya di dunia ini. Sebuah penghormatan, bisiknya,
suaranya penuh kegembiraan yang gila. Galih dan Fahri terjatuh ke tanah, tidak mampu berdiri karena tekanan psikis yang mengerikan yang memancar dari lubang hitam itu. Dari dalamnya, bayangan-bayangan mulai merayap keluar. Bukan roh manusia, tetapi bentuk-bentuk geometris yang salah. Gumpalan-gumpalan kegelapan dengan tentakel yang bergerak tidak wajar, dan mata-mata yang muncul dan menghilang di mana-mana. Dunia lain mulai merembes ke dunia mereka, mencemari realitas mereka dengan kehadirannya. Ini salah kita, gumam Fahri, matanya tak berkedip menatap kehancuran di depannya, wajahnya pucat karena rasa bersalah. Aku yang salah membaca ritual itu. Aku yang membawa kita ke bencana ini. Sekarang bukan waktunya saling menyalahkan, Fahri, kata Galih, suaranya anehnya tenang. Mungkin di ambang kiamat, ketakutan sudah tidak ada lagi, hanya ada penerimaan yang damai. Ia menatap Fahri, sahabatnya. Maafkan aku, Fahri, sudah curiga padamu. Fahri menggeleng, air mata mulai mengalir di wajahnya. Tidak, akulah yang harus minta maaf. Akulah yang membawa kita ke sini. Akulah yang terobsesi. Dari dalam lubang hitam, sebuah sosok mulai terlihat. Bukan bentuk fisik yang bisa dijelaskan, tetapi kehadiran yang begitu besar sehingga melampaui penglihatan dan pemahaman manusia. Dua mata merah, sebesar matahari, terbuka di dalam kegelapan yang mengerikan itu. Mata itu menatap langsung ke mereka, dan di dalamnya, mereka melihat galaksi-galaksi yang mati, kehancuran tanpa akhir, dan kelaparan yang ada sebelum waktu itu sendiri ada. Itu adalah, yang pertama, entitas kuno yang menjadi sumber dari semua kejahatan di desa itu. Sosok tinggi itu berlutut, menyembah kehadirannya dengan penuh penghormatan yang memuakkan. Yang terakhir, harus dipersembahkan, suara yang pertama bergema di seluruh realitas, bukan sebagai suara, tetapi sebagai pemahaman yang ditanamkan langsung ke dalam jiwa mereka. Satu, untuk jangkar, yang lain, untuk dibebaskan. Fahri mengerti, gerbang itu membutuhkan jangkar. Satu jiwa yang rela dikorbankan untuk menahan gerbang tetap terbuka, memungkinkan yang pertama untuk keluar sepenuhnya ke dunia mereka. Yang lainnya akan dibunuh sebagai persembahan pembukaan. Pilihan yang kejam dan tidak masuk akal. Sosok tinggi itu berdiri dan menunjuk ke Galih. Dia yang memukul jantung. Dia yang akan menjadi jangkar. Galih menatap Fahri. Tidak ada ketakutan di matanya lagi. Hanya sebuah keputusan yang telah dibuat dengan teguh. Fahri, aku sudah sangat lelah. Lari, sembunyi, takut pada bayangan. Mungkin ini satu-satunya cara untuk mengakhiri semua penderitaan ini. Jangan, Galih, kita akan cari cara lain. Kita bisa, kata Fahri, tetapi ia tahu tidak ada cara lain. Mereka sudah di ujung jalan, di ambang kepunahan. Pilih, atau aku memilih untukmu, desak yang pertama, suaranya penuh ancaman. Tiba-tiba, Galih tersenyum. Senyum yang paling tulus dan paling berani yang pernah Fahri lihat dalam hidupnya. Aku punya ide, Fahri. Aku tidak jadi jangkarnya. Sebelum Fahri bisa bereaksi, Galih berlari. Tidak menjauhi gerbang, tetapi menuju gerbang dengan kecepatan yang tidak ia ketahui ia miliki, didorong oleh adrenalin murni dan sebuah rencana gila yang lahir dari keputusasaan terakhir. Galih, teriak Fahri dengan suara serak. Sosok tinggi itu mencoba menangkapnya, tetapi Galih menghindar dengan gesit seperti seekor kucing. Ia tiba di tepi lubang hitam, di depan mata merah yang mengamuk karena kebingungan. Ia berhenti, membalikkan badan, dan menatap Fahri untuk terakhir kalinya, sebuah tatapan permintaan maaf dan selamat tinggal. Vandermeer salah. Napas terakhir, bukan untuk memadamkan denyut, tapi untuk meniupnya keluar, teriak Galih. Suaranya melawan dengungan mengerikan dari gerbang yang mengancam untuk menelan suaranya. Lalu, ia melakukan sesuatu yang tak terduga sama sekali. Ia tidak melompat ke dalam lubang itu. Ia berbalik, menghadap sosok tinggi yang mengejarnya, dan saat makhluk itu mengulurkan tangannya yang panjang untuk menangkapnya,
Galih mendorongnya dengan seluruh kekuatan dan keberanian yang tersisa. Sosok tinggi itu, yang tidak siap dengan serangan fisik langsung dari seorang manusia, terhuyung ke belakang. Satu kakinya tergelincir di tepi lubang hitam yang licik, dan ia jatuh. Tidak jatuh ke tanah, tetapi jatuh ke dalam lubang hitam yang penuh dengan kekacauan kosmik. Jeritan melengking yang memecahkan langit dan realitas terdengar saat sang penjaga gerbang itu diserap dan dihancurkan oleh tuannya sendiri. Sebuah kesalahan fatal, sebuah pengkhianatan yang tak termaafkan. Pengkhianat, raung yang pertama, dan seluruh desa bergetar karena amarahnya yang membara. Tapi Galih belum selesai. Saat semua perhatian terfokus pada sosok tinggi yang lenyap, ia mengambil sesuatu dari sakunya. Buku harian Van der Meer. Ia membukanya ke halaman terakhir, halaman yang paling compang camping dan sulit dibaca. Lalu, dengan satu gerakan cepat dan tegas, ia melemparkan buku itu ke dalam lubang hitam. Buku harian itu, yang mengandung semua pengetahuan, semua ritual, semua ikatan darah yang mengikat mereka, terbakar menjadi abu saat menyentuh kegelapan yang murni. Itu adalah pusat dari ikatan mereka. Dengan menghancurkannya di depan mata sumbernya, Galih memutus semua koneksi yang ada. Tidak, ikatanku, teriak yang pertama, dan untuk pertama kalinya, Fahri merasakan sesuatu selain kekuasaan dari entitas itu. Ia merasakan panik yang murni. Gerbang itu menjadi tidak stabil. Lubang hitam itu berkedip-kedip, berkontraksi seperti jantung yang sekarat. Mata merah itu menyusut dengan cepat, penuh kemarahan, rasa sakit, dan kekalahan. Galih berdiri di tepi gerbang yang goyah. Ia melihat ke arah Fahri, sebuah senyum damai di wajahnya. Aku memutuskan ikatannya, Fahri. Tapi gerbang ini masih terbuka, butuh sesuatu untuk menutupnya secara permanen. Dari dalam lubang hitam, sebuah sosok mulai terlihat. Bukan bentuk fisik yang bisa dijelaskan, tetapi kehadiran yang begitu besar sehingga melampaui penglihatan dan pemahaman manusia. Dua mata merah, sebesar matahari, terbuka di dalam kegelapan yang mengerikan itu. Mata itu menatap langsung ke mereka, dan di dalamnya, mereka melihat galaksi-galaksi yang mati, kehancuran tanpa akhir, dan kelaparan yang ada sebelum waktu itu sendiri ada. Itu adalah, yang pertama, entitas kuno yang menjadi sumber dari semua kejahatan di desa itu. Sosok tinggi itu berlutut, menyembah kehadirannya dengan penuh penghormatan yang memuakkan. Yang terakhir, harus dipersembahkan, suara yang pertama bergema di seluruh realitas, bukan sebagai suara, tetapi sebagai pemahaman yang ditanamkan langsung ke dalam jiwa mereka. Satu, untuk jangkar, yang lain, untuk dibebaskan. Fahri mengerti. Gerbang itu membutuhkan jangkar. Satu jiwa yang rela dikorbankan untuk menahan gerbang tetap terbuka, memungkinkan yang pertama untuk keluar sepenuhnya ke dunia mereka. Yang lainnya akan dibunuh sebagai persembahan pembukaan. Pilihan yang kejam dan tidak masuk akal. Sosok tinggi itu berdiri dan menunjuk ke Galih. Dia yang memukul jantung. Dia yang akan menjadi jangkar. Galih menatap Fahri. Tidak ada ketakutan di matanya lagi, hanya sebuah keputusan yang telah dibuat dengan teguh. Fahri, aku sudah sangat lelah. Lari, sembunyi, takut pada bayangan. Mungkin ini satu-satunya cara untuk mengakhiri semua penderitaan ini. Jangan, Galih, kita akan cari cara lain. Kita bisa, kata Fahri, tetapi ia tahu tidak ada cara lain. Mereka sudah di ujung jalan, di ambang kepunahan. Pilih, atau aku, memilih untukmu, desak yang pertama, suaranya penuh ancaman. Tiba-tiba, Galih tersenyum. Senyum yang paling tulus dan paling berani yang pernah Fahri lihat dalam hidupnya. Aku punya ide, Fahri. Aku tidak jadi jangkarnya. Sebelum Fahri bisa bereaksi, Galih berlari. Tidak menjauhi gerbang, tetapi menuju gerbang dengan kecepatan yang tidak ia ketahui ia miliki, didorong oleh adrenalin murni dan sebuah rencana gila yang lahir dari keputusasaan terakhir. Galih, teriak Fahri dengan suara serak. Sosok tinggi itu mencoba menangkapnya,
tetapi Galih menghindar dengan gesit seperti seekor kucing. Ia tiba di tepi lubang hitam, di depan mata merah yang mengamuk karena kebingungan. Ia berhenti, membalikkan badan, dan menatap Fahri untuk terakhir kalinya, sebuah tatapan permintaan maaf dan selamat tinggal. Van der Meer salah. Napas terakhir, bukan untuk memadamkan denyut, tapi untuk meniupnya keluar, teriak Galih. Suaranya melawan dengungan mengerikan dari gerbang yang mengancam untuk menelan suaranya. Lalu, ia melakukan sesuatu yang tak terduga sama sekali. Ia tidak melompat ke dalam lubang itu. Ia berbalik, menghadap sosok tinggi yang mengejarnya, dan saat makhluk itu mengulurkan tangannya yang panjang untuk menangkapnya, Galih mendorongnya dengan seluruh kekuatan dan keberanian yang tersisa. Sosok tinggi itu, yang tidak siap dengan serangan fisik langsung dari seorang manusia, terhuyung ke belakang. Satu kakinya tergelincir di tepi lubang hitam yang licik, dan ia jatuh. Tidak jatuh ke tanah, tetapi jatuh ke dalam lubang hitam yang penuh dengan kekacauan kosmik. Jeritan melengking yang memecahkan langit dan realitas terdengar saat sang penjaga gerbang itu diserap dan dihancurkan oleh tuannya sendiri. Sebuah kesalahan fatal, sebuah pengkhianatan yang tak termaafkan. Pengkhianat, raung yang pertama, dan seluruh desa bergetar karena amarahnya yang membara. Tapi Galih belum selesai. Saat semua perhatian terfokus pada sosok tinggi yang lenyap, ia mengambil sesuatu dari sakunya. Buku harian Van der Meer. Ia membukanya ke halaman terakhir, halaman yang paling compang camping dan sulit dibaca. Lalu, dengan satu gerakan cepat dan tegas, ia melemparkan buku itu ke dalam lubang hitam. Buku harian itu, yang mengandung semua pengetahuan, semua ritual, semua ikatan darah yang mengikat mereka, terbakar menjadi abu saat menyentuh kegelapan yang murni. Itu adalah pusat dari ikatan mereka. Dengan menghancurkannya di depan mata sumbernya, Galih memutus semua koneksi yang ada. Tidak, ikatanku, teriak yang pertama, dan untuk pertama kalinya, Fahri merasakan sesuatu selain kekuasaan dari entitas itu. Ia merasakan panik yang murni. Gerbang itu menjadi tidak stabil. Lubang hitam itu berkedip-kedip, berkontraksi seperti jantung yang sekarat. Mata merah itu menyusut dengan cepat, penuh kemarahan, rasa sakit, dan kekalahan. Galih berdiri di tepi gerbang yang goyah. Ia melihat ke arah Fahri, sebuah senyum damai di wajahnya. Aku memutuskan ikatannya, Fahri. Tapi gerbang ini masih terbuka. Butuh sesuatu untuk menutupnya secara permanen. Fahri mengerti apa yang akan dilakukan Galih. Jangan, ada cara lain. Kita akan mencarinya bersama. Tidak ada waktu lagi, seru Galih. Ia menatap ke dalam kegelapan yang mengerikan itu, lalu menatap Fahri dengan senyum yang penuh ketenangan. Katakan pada orang tuaku, aku mencintai mereka. Dan kau saudaraku, Fahri. Lalu, Galih melangkah masuk ke dalam lubang hitam dengan kepala tegak. Ia tidak berteriak, ia hanya menghilang, seperti setetes air yang jatuh ke lautan yang luas. Tapi saat ia lenyap, terjadi sesuatu yang ajaib dan mengerikan. Seberkas cahaya keemasan lembut menyembul dari dalam kegelapan, mengikuti Galih. Cahaya itu adalah jiwa Galih. Jiwa yang murni, yang tulus, yang tidak lagi terikat oleh ketakutan dan kebencian. Jiwa itu menyentuh tepi gerbang yang robek, dan dengan sentuhan terakhir yang lembut, gerbang itu menutup. Lubang hitam itu menyusut dengan cepat, mata merah itu menghilang dalam teriakan kesakitan yang teredam. Retakan di tanah menutup dengan sendirinya. Pohon beringin itu berhenti bergetar, cahaya di batangnya padam, dan ia kembali menjadi pohon tua dan biasa yang berdiri di tengah desa yang mati. Langit kembali ke warna senja yang normal. Angin mulai bertiup lagi, membawa aroma hutan yang familiar dan basah. Dalam beberapa detik, semuanya berakhir. Keheningan kembali menyelimuti desa, tetapi kali ini adalah keheningan yang damai. Fahri sendirian, berlutut di tengah desa yang kembali sepi dan tua. Ia menatap tempat Galih menghilang, air mata mengalir deras di pipinya tanpa bisa ia hentikan. Ia menangis, bukan karena ketakutan,
tetapi karena kesedihan yang begitu dalam sehingga terasa seperti luka fisik yang tidak akan pernah sembuh. Ia tidak tahu berapa lama ia berada di sana, terkurung dalam duka yang mendalam. Akhirnya, dengan sisa tenaga yang tersisa, ia berdiri dan berjalan keluar dari desa, meninggalkan neraka itu sekali lagi untuk terakhir kalinya, membawa kenangan akan pengorbanan sahabatnya. 6 bulan kemudian, Fahri duduk sendirian di sebuah kafe di sudut kota yang ramai, menatap hujan yang mengguyur jalan kota dengan tatapan kosong. Kehidupan kembali normal, setidaknya di permukaan. Tidak ada lagi bayangan di cermin yang menatapnya dengan senyum licik. Tidak ada lagi suara serak di kepalanya di tengah keramaian. Tidak ada lagi sosok tinggi di jendela kamarnya di malam hari. Ikatan itu benar-benar telah terputus. Galih telah membeli kebebasan mereka dengan harga tertinggi, nyawanya. Fahri membalikkan telapak tangannya, menatap bekas luka dari ritual darah itu yang masih ada, pucat dan tipis seperti sebuah kenangan. Ia tidak lagi merasa takut saat melihatnya. Sekarang, itu hanya pengingat. Sebuah tato peringatan yang abadi akan pengorbanan, kebodohan, dan persahabatan yang tulus. Ia hidup. Tetapi ia tidak pernah merasa sepenuhnya hidup lagi. Sebagian dari dirinya telah lenyap bersama Galih di lubang hitam itu, sebuah bagian yang tidak akan pernah bisa kembali. Ia kadang-kadang masih bermimpi tentang pohon beringin itu, tetapi dalam mimpinya, pohon itu hanya pohon biasa yang tua dan besar. Dan di bawahnya, ada seorang pemuda yang tersenyum ke arahnya sebelum pergi, sebuah senyum yang penuh damai dan keberanian. Fahri mengambil napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan, menonton uap napasnya melayang sebentar di udara dingin kafe. Napas terakhir Galih bukanlah akhir dari segalanya. Itu adalah awal dari kebebasan mereka. Dan beban untuk hidup, untuk menghormati pengorbanan itu dengan menjalani hidup sebaik mungkin, sekarang ada di pundaknya sendiri. Beban yang akan ia bawa selamanya. Ia meminum sisa kopinya yang sudah dingin, lalu berdiri dan melangkah keluar ke dalam hujan, tanpa payung. Ia membiarkan air hujan membasahi wajahnya, bercampur dengan air mata yang kadang masih jatuh tanpa ia sadari. Ia siap untuk menjalani napas-napas berikutnya, membawa bayangan seorang sahabat yang pahlawan di dalam hatinya. Kegelapan di desa hantu telah dikalahkan, tetapi kegelapan di dalam kenangan, itulah yang akan ia bawa selamanya. Dan itu, ia rasa, adalah harga yang adil untuk kebebasan. Penutup, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman semua yang sudah setia menyaksikan kisah misteri kita kali ini di channel Shyfeless Mystery, serta untuk para pembaca di shyfeless.com. Semoga kisah ini bisa memberikan kita semua pelajaran tentang pentingnya menghargai persahabatan dan bahaya dari rasa penasaran yang berlebihan. Jangan lupa untuk terus mendukung channel kita dengan cara menekan tombol like, menulis komentar di kolom yang tersedia, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus bisa menghadirkan kisah-kisah misteri lainnya. Sampai jumpa di kisah misteri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.